adab makan cukup banyak dalam Islam. Yang pertama adalah dimulai dengan membaca basmalah. Ya, maaf, dimulai dulu dengan makanan halal. Ya. Adab makan pertama dalam Islam adalah mencari yang halal dan tidak boleh makan syubhat pun tidak boleh. Ragu-ragu, ini boleh nggak saya makan ya? Udah tinggalin aja. Karena syubhat dasarnya masuk dalam bab haram. Yang kedua membaca basmalah. Dan harus Bapak Ibu sekalian keluarkan suaranya. Walaupun kita sendiri, bismillah. Kita sendiri. Karena seringkali karena lezatnya makanan, ya, laparnya perut, kemudian hausnya tenggorokan, kita main ambil saja, masuk. Dan kita kadang-kadang dikelabui oleh syaitan, supaya dia menghilangkan berkah makanan tersebut, tidak baca bismillah. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, siapa yang membaca bismillah pada saat mau makan atau minum di sini, ya, maka syaitan di sebelahnya akan mengecil seperti lalat, ya. Artinya tidak bisa lagi punya pengaruh dengan dia. Hanya dengan membaca bismillah. Dan bismillah ini setiap kali kita mulai perbuatan apapun, selama itu kebaikan, maka akan mendatangkan keberkahan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu amrin la yubda' bismillah fahuwa aqta'. Semua perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus dari rahmat Allah. Mau buka pintu, mau pakai sepatu, mau pakai pakaian, apa saja, mau buka lemari, bismillah. Kalaupun ada syaitan di situ akan kecil dan tidak akan bisa mengganggu kita. Nah, maka ini harus ditradisikan, dibiasakan. Dan untuk supaya kita tidak lupa, sebutkan bismillah. Tidak usah teriak-teriak, tidak usah bismillah gitu kan. Tapi cukup kita saja, ya. Mau buka pintu bismillah, mau buka lemari bismillah, mau naik ranjang bismillah. Semuanya kita baca bismillah selama perbuatan itu baik. Ya, selama perbuatan itu baik. Nah, terutama kita bicara sini masalah adab makan dan minum. Kemudian yang ketiga, makan dan minum dengan tangan kanan. Ya. Makan dan minum dengan tangan kanan. Dan ini tidak boleh dialihkan. Khusus makan dan minum, kata ulama, ini nggak ada toleransi. Kecuali orang punya udzur benar-benar. Tangan kanannya tadi putus, stroke, ya. Mungkin lagi dirawat, ya, kena luka bakar lah, apalah, naudzubillah. Selain daripada ini nggak ada alasan. Bagaimana kalau kidal, Ustaz? Tetap saja. Kidal pun tetap. Makan dan minum nggak ada toleransi. Menulis mungkin, ngangkat barang mungkin, tapi itu pun tetap dia harus terapi dirinya. Tapi khusus makan dan minum nggak bisa. Harus dia lakukan dengan tangan kanannya. Jadi dia berusaha. Subhanallah, saya pernah mempraktikkan dan melihat ke anak-anak saya tentang hadis ini. Itu ternyata memang dari kecil kita ini manusia sudah digoda syaitan agar makan dan minum dengan tangan kiri. Setiap kali saya kasih makanan pasti ke tangan kanan, dia ke tangan kirinya. Dia selalu masukkan mau tangan kiri. Syaitan sudah goda dari kecil. Saya alihkan lagi, pindah ke tangan kanan. Kadang-kadang harus berulang-ulang kita ingatkan. Nanti mereka sudah mulai besar, sudah mulai remaja mungkin, baru mereka engah itu. Selama itu selalu diingatkan. Jadi syaitan sering mencari kesempatan untuk mencuri makanan itu. Hanya dengan makan dengan tangan kiri. Jadi subhanallah, jangan bilang, oh anak saya ini memang dasarnya kidal. Enggak. Biasakan, kasih ke tangan kanannya. Ingatkan, tangan kanannya nak, baca bismillah. Saya kalau sama anak saya bilang, baca bismillah, sudah abati. Enggak, abati belum dengar, saya bilang. Belum dengar, saya mau dengar. Biasakan, bismillah, bagus. Enggak apa-apa, biar mereka jadikan kebiasaan. Karena kalau tidak, hal-hal yang sepele begini saja tidak dikerjakan, maka hal yang besar juga lebih tidak dikerjakan nanti. Kalau hal-hal yang kecil sudah biasa dikerjakan, maka akan sangat membantu untuk mengerjakan yang besar. Maka di sini kita harus membiasakan makan dan minum dengan tangan kanan. Dan itu harus dibiasakan. Harus kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimudahkan ini. Dengan cara setiap mau makan, mau minum, ya Allah mudahkan agar saya tidak melupakan bismillah. Kemudian tangan kanan, itu harus. Dan saling mengingatkan. Ingat, alasan kidal dalam makan dan minum tidak diterima. Pasti bisa, nggak mungkin. Harus belajar. Kecuali hal-hal yang lain. Menulis dia sudah terbiasa, itu pun dia coba terapi. Apa susahnya dari sini kiri pindah ke kanan, dapat pahala. Apalagi kita pakai selama kita hidup. Gitu kan? Tidak ada sesuatu yang sulit. Nah ini kadang-kadang, maaf, saya di majelis sering lihat begitu. Lagi asyik dengar pengajian, tangan kiri yang masuk, angkat minumnya, masuk makannya. Kenapa tidak pakai tangan kanan? Ya. Tentu ini bukan hardikan ya, tapi peringatan. Kalau sampai kepada kita, alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Teman-teman harus hati-hati ya, syaitan juga sering masuk ke dalam kejiwaan manusia.